Kota Bogor. Apa kabar nih semuanya? Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Yang lagi di kantor, makan siang, atau mungkin sambil beresin kerjaan, mampir dong ke YouTube-nya RSUD Kota Bogor. Hari ini kita ada podcast tentang tema yang cukup menarik dan sebenarnya agak unik juga sih ya, yaitu tentang disabilitas tersembunyi. Bingung kan? Sama, aku juga bingung nih sebagai moderator. Sebelumnya perkenalkan diri dulu nih, nama saya Dr. Aditya Nufitriani, biasa dipanggil Dr. Dita. Hari ini kita akan bersama seorang spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik dari RSUD Kota Bogor yang sudah ahli dalam bidangnya, terutama dalam tumbuh kembang anak, yaitu Dr. Adila Hikmah Zakiyati. Assalamualaikum dokter. Sehat dokter? Alhamdulillah. Nah, kenapa sih temanya itu sekarang tentang disabilitas tersembunyi? Karena tanggal 3 Desember kemarin nih teman-teman, kita memperingati Hari Disabilitas Internasional. Kita harus terus mengingat dan menggaungkan nih tentang disabilitas ini karena di sekeliling kita banyak yang mengalami hal ini. Dan disabilitas itu ternyata tidak hanya yang tampak, yaitu seperti disabilitas fisik atau disabilitas mental, tapi juga ada disabilitas tersembunyi. Apa itu? Nah, pertanyaan nih sama dokter Adila. Dok, apa sih disabilitas tersembunyi, dok? Pertanyaannya aku balik lagi ya. Wah, nanya balik nih jadi. Kamu yakin di sekitar kamu, maksudnya teman-teman kamu yang bisa maksudnya yang bekerja sama dengan kamu sehari-hari itu, dia nggak ada apa-apa? Enggak sih, pasti ada sesuatu. Tapi mungkin aja orang-orang tuh suka nggak ngerasa bahwa ini mungkin gangguan pola asuh atau seperti apa gitu ya. Mungkin treatment dari orang tuanya seperti itu, tapi enggak. Kadang-kadang seringkali mungkin orang tuanya nggak cukup waspada pada saat masa pertumbuhan. Yang terjadi adalah dia memang seharusnya didiagnosis dengan disabilitas tersebut, tetapi tidak terdiagnosis. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya udah ada diagnosis, contohnya seperti tuli atau misalnya buta. Tapi kan misalnya orang tuli itu kan nggak kelihatan juga kan. Nah, itu juga sebenarnya termasuk disabilitas tersembunyi gitu. Dan biasanya kalau memang tuli kan memang dia pasti akan bilang kan, kalau misalnya atau enggak waktu ngomong kelihatan, maksudnya terdengar gitu ya. Ataupun kalau misalnya buta juga kelihatan dari cara pandangnya juga beda. Nah, kalau misalnya seperti autis, ADHD itu mostly nggak kelihatan. Tapi biasanya terdampak pada saat dia sudah berinteraksi atau in relationship gitu. Dan biasanya juga kadang-kadang tuh ada beberapa orang tua yang datang, anaknya nggak apa-apa, ternyata malah aku nggak diagnosis bukan anaknya. Aku nggak diagnosis adalah orang tuanya. Oh, ini orang tuanya ada sedikit gangguan interaksi ya. Nah, itu adalah disabilitas tersembunyi sebenarnya, yang kadang-kadang orangnya nggak aware atau cenderung menutupi. Dan sebenarnya di Indonesia, kalau di luar negeri itu tuh kita harus nge-disclosure suatu diagnosis. Bayangin nih kayak misalnya contohnya hari ini aku ada 40 anak di poli aja. Nggak semua orang tua itu pengen anaknya tahu. Tapi kan anaknya kalau misalnya dia cukup kemampuan kognisinya, dia akan ngeh kan ya, kenapa sih aku harus terapi terus kayak gitu kan. Nah, ada satu titik kita harus ngedisclose kondisi tersebut, karena pada saat kita ngedisclosure hal tersebut, si anak itu jadi semakin, oh kenapa ya kayak gini, aku jadi ngerti loh, jadi aku harus lebih memahami diri aku loh gitu. Dan kadang-kadang sebagian besar masyarakat Indonesia itu masih ngerasa itu sesuatu yang aib. Gitu. Aku pernah baca sih dok, kalau termasuk kayak disleksia, betul, atau gangguan baca, bahkan gangguan berhitung, itu juga salah satu disabilitas tersembunyi pada anak. Betul. Jadi orang tua tuh harus aware dan nggak boleh nganggap itu aib ya dok. Kalau misalnya ini di poli nih dok, kira-kira banyak banget nggak sih kasusnya? Atau mungkin maksud saya gini, ada nggak sih yang datang itu sudah memang dia tuh aware karena kondisi anaknya, atau memang karena biasanya stigma orang baru dia bawa anaknya? Aku pernah yang pertama dan aku pernah yang kedua. Yang pertama bahkan dia tuh udah lulus kuliah, ada yang udah kuliah, tapi dia ngerasa sesuatu yang aneh di dirinya dan dia pengen tahu sebenarnya ada apa di diri aku, kayak gitu loh, bersama orang tuanya. Yang ada sama orang tuanya, dia nggak sama orang tuanya. Dan usia berapa tuh dok?
24 tas. Oh, Jadi kesannya kayak aku bukan tumbuh kembang ya, Iya. tapi kembang harus. Memang itu nggak medik sampai nenek-nenek. Nah, dan yang terjadi adalah kalau anak-anak yang disable memang dia kelihatan badannya kecil, dia disable gitu kan ya. Tapi kalau orang gede, aku mau bilang dewasa sih, karena kan belum tentu dia dewasa juga kan. Orang gede yang disable, dia seperti anak kecil yang terjebak di tubuh dewasa. Iya, Ya, dan pada saat aku ngedisclose hal tersebut, bagusnya sih karena dia sudah dianggap dewasa, jadi aku nggak perlu izin dong sama orang tuanya. Nah yang terjadi adalah pada saat dia ngediskus, boleh nggak aku milih diagnosisnya, kadang-kadang suka kayak gitu. Oh gitu, dia ngatur. Kayak misalnya ini, contohnya autis versus Asperger. Kayaknya kalau Asperger lebih keren ya, kesannya kayak high function gitu kan, kayak gitu ya. Dan kayaknya kata-katanya cool banget kalau dia tuh kayak gitu contohnya gitu. Jadi aku mikirnya oh iya nggak apa-apa kayak gitu. Asperger tuh sama kayak autis ya dok ya? Sebenarnya pada saat DSM-4 Asperger dipisahkan. Di DSM-5 udah nggak ada lagi Asperger. Secara diagnosa itu dipisahkan. Kalau DSM tapi secara kasat mata sama. Nggak, jadi kalau DSM-5 itu udah masuk autis, tapi DSM-4 dipisahkan. Maksud aku secara gejalanya kalau dilihat sama orang sama ya. Sama. Tapi dia makanya dia pengennya nyebutnya Asperger biar gitu keren ya, gitu ya. Dan Gen Z emang ya. dan gangguan interaksi kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua itu sebenarnya dia nggak tahu, tetapi dia baca, jadi kayak self diagnose. Nah, dan itu tuh yang terjadi adalah kalau kita sebagai orang tipikal nggak akan mengeneralisir segala sesuatu. Contohnya kayak misalnya aku hari ini marah sama aku marah sama kamu Dit, aku nggak kayak gitu kan ya. Nah pada saat kalau misalnya kamu anak spektrum atau dewasa dengan spektrum, pada saat kamu ketemu sama aku, kamu akan bilang aku tuh selalu marah sama aku. Oh, jadi bisa mengekspresikan emosinya. Enggak. Jadi kesannya kamu jadi kayak mengeneralisir perasaan aku tuh selalu marah ke kamu gitu loh. Oh gitu. Ya. Jadi kesannya dia nggak akan bisa membedakan bahwa aku tuh punya dinamika emosi juga gitu. Dan akan mengeneralize ke kondisi tersebut. Atau misalnya contohnya kayak gini. Kayak misalnya pada saat usia tertentu kita harus menikah. Nah, dan dia ngerasa bahwa manusia itu harus menikah di usia seperti itu. Nah, yang terjadi adalah dia akan frustasi sendiri atau depresi karena dia nggak menikah, karena dia nggak mendapatkan target tersebut. Bukan kayak quarter life crisis itu enggak, tetapi dia ngerasa bahwa itu generalizes. Terus kalau seandainya tadi kan banyak nih kasus-kasus autis, ADHD kayak gitu. Yang dokter sering pesankan kepada keluarganya? Yang sering dipesankan adalah sudah saatnya untuk disclosure sih. Apa tuh? Ngejelasin diagnosisnya apa. Walaupun pasiennya atau dia masih anak-anak? Kadang-kadang itu ada usianya sih. Usianya dan kemampuan kognisinya kita akan perhitungkan. Kayak misalnya mungkin dia 8 tahun atau 10 tahun dan kemampuan verbalnya cukup menerima, jadi kita ngasih tahu. Karena ada suatu conference nih di tahun lalu, 60% orang yang bunuh diri itu adalah orang-orang dengan disabilitas tersembunyi. Karena dia nggak dikasih tahu nih diagnosisnya apa, dia bunuh diri, dia frustasi karena dia ngerasa bahwa oh aku beda ya, aku jadi nggak nyaman ya terhadap diriku sendiri, dan dia nggak yang ngerasa diriku itu beda, kayak nggak diterima dengan orang lain. Dia nggak kenal sama dirinya sendiri ya. Jadi kalau kita bilangnya kayak disembodied, kayak kita tuh kayak jadi observer diri kita sendiri gitu loh, kayak gitu. Soalnya kan stigma tentang autis, ADHD atau gangguan perilaku pada anak-anak ini masih banyak yang negatif ya dok. Bahkan orang tua masih terkesan menyembunyikan anak-anaknya, nggak bisa gabung atau bahkan masukin ke sekolah khusus. Nah sekolah nih dok, waktu kan nih kayak tanya nih lagi bikin sekolah nih, dengar amin ya. Nah kalau untuk sekolah dok, gimana nih untuk anak-anak yang punya disabilitas tersembunyi ini? Apakah ya digabungkan saja dengan anak-anak yang lainnya atau bagaimana? Biasanya disabilitas tersembunyi itu dia masuk aja. Bisa gabung. Jadi sebenarnya gurunya pun juga nggak akan bisa ngedeteksi itu. Kesannya kayak ya biasa-biasa aja gitu. Dan biasanya dia survive bahkan sampai pekerja.
kerjaannya tuh ya dia bisa kerja gitu. Tapi biasanya keterbatasan dia itu nggak bisa kayak bermain berkelompok, bekerja secara tim, terus atau misalnya secara hubungan dia gampang putus nyambung atau dia kesannya kayak nggak peka terhadap pasangan atau nggak peka terhadap teammates-nya kayak gitu loh. Ataupun dia ngerasa bahwa kalau misalnya yang kayak disleksia, dispraksia, dia sebenarnya yang susah adalah dia menemukan sesuatu yang baru. Biasanya dia akan lebih kalau dipromot dia mungkin juga akan sedikit ngos-ngosan banget karena dia selalu beradaptasi dengan hal-hal tersebut gitu. Sedangkan kalau misalnya yang spektrum atau spektrum autis nih, dia akan melihat achievement-nya itu sesuatu yang tidak fiktif. Kayak misalnya, oh aku dapat banyak duit segepok, itu tuh ada achievement aku. Tapi kalau misalnya achievement kamu udah mentok nih, udah sampai kayak CEO segala macam, terus achievementnya apa lagi? Kayak gitu. Jadi kan dia akan mencari achievement baru yang sebenarnya yang terlihat. Tapi dia tuh nggak bisa kayak misalnya, aku peluk kamu terus jadi happy, itu enggak, belum tentu bisa kayak gitu karena belum tentu itu dirasain karena achievementnya itu harus dilihat banget. Kalau rasa itu kan nggak terlihat ya. Iya. Jadi bisa nih digabung sama anak-anak yang lain, tapi dengan catatan atau mungkin perlu terapi-terapi pemantauan. Nah justru kalau disabilitas tertentu kadang-kadang tuh memang nggak pernah pergi ke dokter dia, nggak pernah ketemu kembang juga karena dia nggak kelihatan banget gitu. Minimal orang terdekat ini kayak orang tuanya. Harusnya orang tuanya aware kan, tapi di Indonesia, aku balik lagi, di Indonesia itu target bahwa si anak itu nggak ada apa-apa nih, oh ternyata acuan anak itu nggak ada apa-apa nih, dia bisa naik kelas, dia bisa masuk sekolah itu udah acuan sih, dan dia bisa kerja, bisa kuliah, itu nggak ada apa-apa. Gitu. Sedangkan disabilitas tersembunyi itu benar-benar kayak orang tuanya tuh harus aware gitu. Dan umumnya aja bahkan kalau misalnya pasien yang memang benar-benar kelihatan aja disabilitasnya, dia pasti nanya kan pertama kali bisa sekolah atau enggak. Kayak gitu. Sebenarnya acuannya memang pasti sekolah. Kalau misalnya dia udah bisa sekolah, dia nggak ngerasa itu ada suatu disabilitas. Padahal pas dia sekolah atau pendidikan itu dia juga ada kendala ya, itu disabilitas juga ya. Betul. Entah bagaimana dia berperilaku sama teman-temannya atau gurunya atau ketika dia cara belajar ya dok ya. Bahkan contohnya kayak gini loh. Kayak suatu kayak profesi aja. Ada kayak misalnya anak-anak dengan diagnosis tertentu atau spektrum biasanya dia akan tegaan. Tegaan tuh? Ya tegaan tuh kayak misalnya, oh aku bisa nih sesuatu yang kayak jadi kayak mukul orang jadi stuntman kayak gitu loh. Karena itu ada suatu pekerjaan berani tapi kan dia ngerasa nggak kasihan sama orangnya kan. Gitu, kayak gitu. Atau misalnya dia jadi spy atau kerjaan yang sebenarnya cenderung kayak layar datar, kayak misalnya dia jadi programmer kan dia nggak usah ngurusin siapa-siapa kan. Dia berinteraksi dengan orang lain itu dia pakai Zoom atau apa atau email, dan itu sebenarnya dia nggak perlu berinteraksi. Itu orang-orang yang kayak gitu tuh yang sebenarnya juga kayak harus kita waspadai. Waspadai, tapi kalau sebenarnya orang sekitarnya aware atau orang terdekatnya aware, dia bisa jadi hebat di dalam bidangnya. Betul. Ya? Kayak ada tuh yang siapa ya, jenius tapi autis. Banyak. Bahkan dikatakan Albert Einstein itu dia autis. Itu nyebutnya apa dok? Spektrum gitu. Spektrum. Oke. Wah, udah berantet nih pertanyaan. Kan teman-teman udah mulai tertarik nih sama pembahasan kita. Izin dok, aku baca satu ya dok. Izin bertanya, apakah Down syndrome itu bagian dari disabilitas tersembunyi dan adakah Down syndrome yang tidak terdeteksi dari raut mukanya? Sebenarnya kan namanya suatu sindrom itu kan berarti suatu kumpulan dari manifestasi klinis atau gejala kan sebenarnya. Dan sebenarnya kalau Down syndrome itu memang udah ada karakteristiknya dan itu bukan disabilitas tersembunyi. Oke, karena gitu. Tampak kelihatannya dan pasti kelihatan. Walaupun kalau kesannya kayak mau ngeliat face-nya nggak terlalu kelihatan, biasanya kita bisa ngeliat di hal yang lain kayak gitu. Ya bisa misalnya di tangannya garisnya dia langsung lewat midline, atau misalnya biasanya kan juga ada penyakit jantung atau penyakit pernafasan yang
terus-terusan, atau misalnya kalau aku sih lihatnya dari hyperlaxity itu tuh longgar sendinya, tapi sangat jarang kalau aku nggak pernah sih kalau misalnya Down syndrome tuh nggak pernah kelihatan ya, maksudnya jelas-jelas banget itu kayak udah definite banget gitu. Jadi kalau ditanyakan apakah disabilitas tersembunyi Down syndrome, bukan ya teman-teman, karena terlihat langsung dari perawakannya. ADHD biasanya nggak kelihatan. ADHD, tapi kelihatan sih dok perilakunya. Belum tentu. Ya anak-anak kan tantrum juga Ya biasa. kalau aja. dewasa banyak kok yang ADHD yang kayak dia bisa banyak kerjanya, dia tuh kayak bisa disuruh-suruh dengan banyak halnya kayak gitu kan ya. Itu ADHD juga maksudnya? Bisa juga, maksudnya kayak dia impulsif banget, tapi kan belum tentu kelihatan kan. Kayak misalnya biasanya kita kalau orang dewasa dengan ADHD kita ngediagnosisnya sebagai workaholic gitu ya. Oh, itu ADHD juga? Bisa juga. Bahkan tuh yang namanya ADHD tuh maaf ganggu pasti dok. Belum tentu. Oh, workaholic itu juga maksudnya ADHD. Pertanyaan kedua, siang dokter, bagaimana peran keluarga dalam pemberdayaan penyandang disabilitas? Itu penting banget ya. Yang tadi nih, kayak aku bilang, Bu, ini mau kita harus nge-disclose orang tuanya, jangan, nggak boleh, anaknya nggak boleh nanti dilabel kayak gitu kan ya. Itu tuh sebenarnya juga peran kan. Dan sebenarnya aku selalu bilang bahwa kalau misalnya si anak ini gangguan komunikasi ataupun tuli aja. Kayak contohnya tuli itu sebenarnya termasuk disabilitas tersembunyi karena belum tentu si anak itu kelihatan kalau tuli kan. Yeah. Nah, kalau misalnya si orang tuanya nggak setuju dia untuk pakai bahasa isyarat, itu juga sebenarnya dia nggak suportif dong. Karena sebenarnya sangat susah banget dia untuk verbal. Dan sebenarnya kalau misalnya dia punya bisa bahasa isyarat, itu tuh adalah kesempatan dia untuk mengeluarkan banyak informasi. Karena semakin dia kayak kesulitan, dia makin frustasi dong terhadap dirinya sendiri. Jadi sebenarnya peran keluarga itu penting banget gitu. Dan sebenarnya juga adalah kalau keluarga menerima, berarti sebenarnya dia sudah diterima oleh masyarakat yang kecil, belum masyarakat yang besar kayak gitu ya. Oke, pertanyaan ketiga. Oke. Halo dokter cantik. Tadi bilang cantik. Terima kasih loh netizen. Izin bertanya, apakah gangguan mental masuk dalam disabilitas dan apakah bisa muncul dari anak-anak? Ya. Apa sih contoh gangguan Contohnya mental? kayak depresi, cemas, itu kan sebenarnya dia disabilitas tersembunyi kan, atau fobia, ya, atau misalnya schizofren kalau lagi nggak mandi kayak gitu kan. Nah itu kan juga sebenarnya juga disabilitas tersembunyi. Dan apakah bisa terjadi pada anak-anak? Kalau yang ada penelitian baru bipolar itu bisa ditemukan di anak usia 5 sampai 6. Kecil gitu kan? Ya, dan sebenarnya kalau tadi apakah itu bisa diturunkan? Kalau gangguan mental itu kemungkinan besar bisa diturunkan. Jadi ada faktor genetik sih? Enggak faktor genetik saja, tetapi faktor pola asuh. Oke, Iya. kayak 5 sampai 6 tahun. Kalau misalnya aku pernah baca berita sih dok, ada anak yang nggak dikasih handphone atau minta apa nggak dibeliin sampai dia tuh naik kemana, atau ya ada gangguan perilaku, itu juga masuk gangguan mental kan? Belum tentu, tapi bisa jadi. Bisa Gitu. jadi itu artinya kalau dibiarkan bisa jadi ke arah sana. Bisa jadi, cuma yang terjadi adalah kadang-kadang anak-anak yang marah ataupun tidak dikasih handphone karena dia dibiasakan komunikasi dua arahnya dengan si handphone tersebut gitu. Yang terjadi pada saat ya kalau kamu dipisahkan dengan pasangan kamu, yang terjadi kamu juga akan kayak meraung-raung kayak gitu kan. Ya kalau ketahuan deh. dipingit kayak gitu kan. Nah, terus atau juga sebenarnya kalau misalnya tadi dengan kaitan dengan mental, kayak short video itu yang ada di TikTok. ya YouTube TikTok atau YouTube kan, ada short itu bikin dopamin. Oh jadi tuh kayak seneng gitu lihatnya ya? Bukan seneng sih, Adiktif. adiktif. Dan kalau misalnya bayangkan kalau orang narkoba, semakin dia dikasih, semakin adik kan. Iya. Nah yang terjadi adalah otak anak ini tuh masih sprouting, Apa tuh maksudnya? masih berkembang gitu loh. Dan pada saat kita kasih dopamin, percikanannya tuh kan semakin tinggi.
gitu, nggak kayak orang dewasa kayak masih bisa Dia bisa- puasa, kita bisa dia bisa kontrol ya. karena kemampuan kognisinya kan udah gede kan, maksudnya udah tinggi. Sedangkan kalau anak-anak itu kan dia masih meletup-letup kan, yang terjadi pada saat dikasih dopamin dia makin meledak dong, gitu. Jadi akan semakin craving. Nah itu hal tersebut yang akan bikin dia menjadi mental health issues, gitu. Panjang nih kalau nanti bahas tentang gangguan perilaku pada anak, satu SKS sendiri nih kayaknya. Oke, pertanyaan berikutnya, seberapa penting nih dok peran terapi kayak seperti fisioterapi, terapi okupasi, atau terapi bicara untuk disabilitas? Besar banget dong, karena kan sebenarnya tim yang pertama yang harus ada adalah keluarga. Ya. Yang kedua adalah ya tim dari si rehab atau misalnya jiwa segala macam. Dan kalau misalnya tidak bekerja sama, yang terjadi adalah ya pasti ada yang timpang lah satu dengan yang lainnya kayak gitu. Bahkan sebenarnya kalau dulu nih waktu zaman aku sekolah itu juga ada dietitian, nutrisi, sama social worker. Nah, sedangkan kalau misalnya mungkin di rumah sakit sekarang kan dinas sosial ya. Cuma kalau social worker itu seharusnya di dalam satu tim. Kenapa? Karena bisa jadi nih si anak ini disable, tetapi keluarganya nggak suportif. Kita tuh harus pindahkan ke keluarga lain atau kita harus mengedukasi orang lain. Dan biasanya itu oleh psikolog dan social worker, gitu. Dan ini yang sebenarnya mungkin akan menjadi PR besar sih. Kayaknya masih belum ya di Indonesia Iya, dok ya, belum. kayak gitu ya. Tapi kalau dulu waktu aku sekolah itu bekerja sih di social workernya. Oke. Bahkan kayak misalnya cari dana buat si anak ini bisa dapat wheelchair itu ada gitu. Tapi maksud aku sampai dia diganti pola asuhnya atau maksudnya dipindahkan Iya ke keluarga, iya kayak iya belum ya. Kayak belum kalau di Indonesia. Indonesia Karena itu belum berani sangat gitu. sangat sensitif banget ya gitu. Dan tapi itu sebenarnya penting loh menurut aku. Iyalah, karena itu lingkungan terdekatnya dia. Betul. Dan itu tuh cukup akan sangat membantu anak ini untuk berkembang lebih baik sih menurut aku. Kalau untuk gangguan perilaku, fisioterapi juga berperan dong. Karena orang tuh mikirnya kalau fisioterapi itu pada pasien-pasien yang stroke misalnya atau habis operasi patah tulang misalnya yang kayak gitu kan yang kita bayangin. Rata-rata beberapa gangguan perilaku tuh outputnya ya gitu ya. Hasil perilakunya yang kelihatan itu. Hasilnya bisa jadi dia tidak nyaman dengan pernafasannya. Bisa jadi dia nggak nyaman dengan core tubuhnya ibu. Jangan nyindir saya. Gitu. Jadi sebenarnya bisa jadi ada apa yang bikin kita nggak nyaman. Ya mungkin kalau misalnya memang dia ada masalah di pernafasan atau core tubuhnya atau masalah yang lain kayak nyeri segala macam itu bisa. Iya sih. Aku pernah ketemu pasien yang dia itu ternyata memang datang dengan sesak nafas hebat, tapi setelah dicek overall semuanya bagus, jantung, paru, ternyata memang ada gangguan dari kondisi mentalnya. Itu yang bikin dia. Nah itu fisioterapi berperan di situ tuh dok, Bisa. untuk latih breathingnya ya, nafasnya. Oke, next pertanyaannya. Halo dokter, mau nanya nih, kalau disabilitas tersembunyi itu bisa disembuhkan dan kembali seperti orang pada umumnya nggak ya? Dan bisa nular nggak nih ke anak lain atau orang tuanya? Aduh, nular. Serem ya kayaknya ya. Gitu ya. Oke. Disabilitas tersembunyi biasanya dia sembunyi banget sampai usia besar. Dia kesulitannya dia bisa disembuhkan atau enggak. Maksudnya usia besarnya tuh dok dari usia berapa? Biasanya tuh aku biasanya nemunya 18 ke atas sih. 15 ke atas Gitu ya. Kalau misalnya 13 ya kan masih dalam usia anak ya. Kan kalau ada di WHO nih tergantung nih mau pakai yang mana. Kalau misalnya ada yang aku kadang-kadang pakai rentangnya sampai 15, kadang-kadang pakai 18, tapi biasanya di atas 18 sih kalau disabilitas tersembunyi. Apakah itu bisa disembuhkan? Ya kadang-kadang sudah batu sih ya. Kalau dewasa Kalau dewasa udah batu. Kecuali kalau orangnya tuh sadar bahwa ternyata kayak gini dan aku harus kayak gini. Kayak gitu loh. Dia kayak cukup adaptif. Kayak gitu. Dan biasanya yang ngerasa itu bukan antara siblings atau saudara kandungnya dia, antara orang tuanya, tapi biasanya teammates, biasanya teman kerja. Aku nggak bisa kerja sama dia ya, dia tuh nggak nyambung terus kalau misalnya aku omongin, dia tuh agak susah kalau misalnya disuruh kayak gini. Jadi biasanya itu teman bekerja. Nah, dan biasanya ya
dia kan kalau disabilitas tersembunyi dia kerja. Nah, tergantung nih konsep berpikir seperti orang pada umumnya nih apa. Kalau seperti orang pada umumnya dia hidup biasa, dia kerja ya dia gitu. Tetapi bisa jadi dia susah untuk menjalin hubungan dengan lawan jenis kayak gitu ya. Itu juga termasuk disabilitas tersembunyi kayak gitu kan ya. Nah, dan bisa menular ke anak lain atau orang tuanya atau tidak ya, kayak gitu ya. Nih ya, aku kasih tahu disabilitas itu tidak menular. Oh, ya ini benar ya. Kenapa? Karena rata-rata kayak sekarang tuh sekolah harus inklusi, Dit. Apa tuh inklusi, Dok? Inklusi itu harus bisa untuk semua orang. Mau yang dia tipikal atau atipikal, Disabilitas atau tidak? ya, gitu. Nah, kalau dan rata-rata, nggak semua rata-rata sih, dia kebanyakan. Kalau misalnya si anak-anak tuh sebenarnya nggak masalah, anak-anak itu dia bisa bermain dengan siapapun. Nah, dan tadi kan anak-anak disable tuh nggak menular kan? Yeah. Nah, tapi orang tua anak-anak yang tipikal biasanya tidak ngebolehin nih si anak ini. Itu kan takutnya stigma itu. Tapi itu tidak menular sama sekali. Dan atau biasanya tuh mereka takut memodel si yang anak disable, Ngikutin caranya atau perilakunya itu ya. Padahal dari sebuah penelitian tuh tidak ada. Dan biasanya si anak-anak yang tipikal itu ngejauhin anak-anak atau tidak bermain, aku nggak bilang nggak ngejauhin ya, tidak bermain dengan anak-anak disable bukan karena mereka nggak suka, bukan karena mereka nganggap itu berbeda, tetapi mereka nganggap bahwa aku susah berkomunikasi dan takut sakit hati temannya. Gitu. Tetapi yang sebenarnya yang bikin sedih adalah biasanya orang tua anak-anak tipikal itu ngejauhin mereka dari yang atipikal, anak-anak yang disable, karena mereka takut kayak infectious banget gitu loh. Iya. Menjadi diri sendiri ya. Dok, aku ngebayangin bukan menular sebenarnya. Jadi kalau misalnya tadi itu yang dokter bilang, kalau seandainya udah ditemukannya baru ketika usia dewasa, kemudian nanti si orang itu menikah, dia punya anak, nah itu disabilitasnya itu bisa juga nggak menjadi nurun tuh artinya karena si anak melihat orang tuanya gitu, Dok. Dia bukan nular sih, bahasanya lebih bisa mencontoh atau dia jadi role model anaknya, atau bahkan dia yang mengajari anaknya perilaku yang sebenarnya itu salah. Bisa kayak gitu. Biasanya orang tuanya yang memodel anaknya. Enggak, Dit. Mencontoh, ngasih contoh. Jadi kayak gini loh, ada satu pasangan yang sebenarnya salah satu antara dua ini, ya suaminya contohnya, dia golongan spektrum nih. Nah, si anaknya suka Hot Wheels. Ya. Bapaknya jadi Hot Wheels mania gitu, tapi mainnya jadi kayak anak-anak. Gitu. Biasanya justru kayak dia regresi, mundur. Mungkin karena pengen dia nyambung sama anaknya kali, Dok. Iya, tapi malah dia jadi kayak gitu, jadi kayak craving terhadap hal tersebut kayak gitu ya. Atau biasanya juga yang susahnya adalah dia nggak peka kalau misalnya anaknya nangis atau anaknya butuh sesuatu. Atau bisa juga kalau misalnya si orang ini tuh cukup fungsinya cukup tinggi nih, dia akan aku udah jadi orang tua, jadi aku akan belajar dari satu buku, dia akan plok ikutin buku itu, buku parentingnya. Jadi emang benar-benar kadang-kadang dia jadi nggak cukup fleksibel dalam menghadapi sesuatu sebenarnya. Makanya harus aware dari diri ya, Dok. Jadi kalau misalnya nanti ya belum nikah nih, cari suami, mungkin diwawancara ini ke arah mana kayak gitu. Apakah Bapak punya disabilitas tersembunyi nggak gitu ya? Kayak gitu. Dok, kalau ada anak nih yang terlambat bicara, apakah itu termasuk disabilitas atau perkembangan saja terlambat? Ini orang-orang tua zaman sekarang nih, kalau anaknya belum bisa 1-2 kata langsung ayo bawa ke dokter, ini takut ini gitu. Itu disabilitas kan? Ya, termasuk disabilitas. Nah, dan yang perlu dipahami adalah anak-anak yang telat bicara kemungkinan ini kebetulan aku habis ngambil sertifikasi, tapi base-nya bukan di Indonesia. Ya. Nah, ini berdasarkan UK sih ya. Jadi kalau berdasarkan di UK, kalau misalnya anak-anak yang telat bicara atau telat kemampuan bahasa bicara terutama bicara, itu dia 3% kemampuan bahasanya lebih rendah dibandingkan anak-anak tipikal.
lumayan, dan kemampuan berhitungnya lebih rendah 5% dibandingkan anak-anak tipikal. Dan kemungkinan dia drop out atau menjadi pengangguran itu 2-4% lebih besar dibandingkan anak-anak tipikal. Disabilitas itu. Iya. Mereka sangat panjang dan Iya, banyak ternyata kayak ya. gitu. Ya, Oke. udah tadi kan ya? Halo dok, disabilitas tersembunyi ini apakah istilah baru? Sejak kapan ini muncul dan apa bedanya dengan disabilitas yang kita tahu sehari-hari? Oke, ini udah lama. Udah. Ya cuma kita mungkin nggak aware aja sih. Bahkan aku baru gitu. tahu loh dok sebenarnya ini. Iya, tapi itu kita bilangnya hidden disability karena memang tidak didiagnosis dari usia dini, dari usia kecil gitu loh. Dari ya rentangnya sebelum kita rentangnya usia prasekolah sih sebenarnya, gitu, atau usia baru masuk sekolah. Nah, apakah ini hal yang baru? Yang enggak sih, udah lama. Tapi memang baru muncul di 5 tahun ke belakang dengan alasan makin banyak orang yang udah gede, oh ini diagnosisnya ini gitu. Jadi kayak ini telat banget ya, seharusnya kalau misalnya ini bisa kayak lebih fungsional lagi gitu. Tapi masalahnya orang-orang dengan disabilitas tersembunyi itu fungsional kok, tergantung benchmarknya apa sih. Nah, biasanya masalahnya interaksi sosial. Yang kedua adalah biasanya kalau tuli biasanya dia harus pakai pin sebenarnya, kan udah ada pin ya. Iya. Nah, jadi pinnya itu untuk menunjukkan bahwa dia disable. Jadi orang tuh tahu kalau misalnya aku tuli, jadi aku ngomong. Dan kadang-kadang kan ada tuh suatu aku nonton tuh kemarin film bahwa si anaknya ini sebenarnya dia disabilitas tersembunyi dan dia tuli, tapi dan cantik. Dan orang-orang kayak, oh ini kayak sangat menarik ya untuk dilihat kayak gitu. Tapi begitu dia ngomong dia nggak bisa, ya dia kan orang-orang menjauh. Nah itu sebenarnya tetap aja kayak kita harus membuktikan atau menunjukkan bahwa si orang ini tuh disable. Bukan untuk dijauhi, tetapi kita harus tahu cara berkomunikasi dengan orang tersebut. Sebenarnya kenapa sih ada pin gitu? Bukan untuk dijauhi sih, tetapi bagaimana kita cara membantu yang lebih baik untuk orang tersebut sih. Itu pentingnya masyarakat tuh seperti itu loh. Jangan terlalu kayak ya kita kayak jadi berpikir sempit gitu loh. Tapi sebenarnya ini cara membantunya seperti ini. Iya. Gitu. Tapi mas aku yang aku baca nih dok, disabilitas tersembunyi itu selain nih ada pada anak-anak tadi gangguan perilaku, ada juga pada dewasa. Ya anak-anak penyakit kronis dok. Ya. Misalnya kanker. ada autoimun, kanker. Ya. Itu kan banyak nih pasien-pasien Ya, residen itu ya juga dok. termasuk disabilitas Itu termasuk disabilitas tersembunyi ya dok ya, karena yaitu mereka mungkin ada yang masih fungsional tapi tidak optimal. Betul. Itu termasuk disabilitas juga. Ya, apalagi kalau misalnya dalam kemo itu kan sakit banget, Iya. dia lemes banget, itu juga termasuk disabilitas tersembunyi. Bahkan kayak misalnya autoimun, dia termasuk disabilitas tersembunyi. Kenapa? Karena belum tentu dia bisa hangout senyaman teman-temannya sih. Karena kan bisa jadi dia akan makannya terbatas, dia harus udara atau misalnya musim tertentu dia nggak bisa keluar kayak gitu. Bahkan orang-orang vitiligo, dia ya kesannya kan kayak blonde banget ya, atau albino. Yeah. Nah itu juga termasuk disabilitas tersembunyi. Walaupun kelihatan, tetapi kan orang-orang kan nggak tahu ya dia butuh apa kayak gitu sebenarnya. Gitu. Oke. Jadi terus aku mau nanya apa lagi tadi ya? Banyak banget sih yang mau ditanya ini tentang disabilitas tersembunyi ini, karena ternyata maknanya tuh luas banget, apalagi kalau udah ngomongin tentang gangguan perilaku pada anak. Oh ya, aku mau nanya tentang awareness nih. Nanti kan ya dok, kalau misalnya aku jadi orang tua nih, terus aku nanti punya anak, aku nih apa yang harus jadi aware aku nih sebagai orang tua? Kalau anak aku nih kayaknya punya disabilitas tersembunyi yang harus aku konsultasikan ke dokter sejak awal. Sebenarnya yang paling penting adalah screening. Ada nggak ada di screening gitu, bukan cari masalah sih, tapi kita harus ngelihat bahwa anak ini tuh mumpuni loh pada saat dia nanti ke masyarakat yang lebih luas. Bahkan contohnya kayak gini, misalnya anaknya IQ-nya tinggi aja, tapi dia nggak bisa mengontrol emosi dan dia selalu jadi troublemaker, disabilitas tersembunyi atau enggak? Iya. Nah itu makanya bisa jadi ada masalah emosi, dia ada masalah
koneksi gitu, atau mungkin ya sesuatu yang sebenarnya tidak terprediksi sama kita, tapi daripada nanti telat, screening itu penting. Atau coba kita mundur pas anak-anak tantrum dok, itu masuk disabilitas tersembunyi nggak? Bisa iya bisa enggak, bisa enggak gitu. Perlu aku konsulin atau kapan sih aku harus konsul sama dokter nih? Sebenarnya tantrum itu oke di usia 3 tahun, tetapi kalau misalnya di atas usia 3 tahun masih tantrum, sebaiknya dikonsultasi. Ya itu yang paling kelihatan sih ya masalah tantrum gitu ya. Kemudian gangguan tadi apa sih, speech delay atau gangguan bahasa itu juga udah mulai disabilitas dan harus konsul. Bahkan tadi kayak kalau kamu tadi ngomong disleksia gitu kan, itu juga nggak kelihatan kan? Iya. Gitu. Atau misalnya kalau disleksia itu masih kelihatan sih. Biasanya dispraksia sama diskalkulia yang kelihatan. Diskalkulia tuh nggak bisa nggak bisa ngitung. Aku dong yang agak lemot gitu. Oh bukan, beda ya? Enggak, dia nggak bisa ngitung. Jadi kayak susah gitu. Bahkan kalau misalnya dia bisa pakai hitung deret, tapi dia nggak bisa hitung ke bawah gitu. Itu juga dia diskalkulia. Atau kalau misalnya dispraksia tuh apa dong? Dispraksia ini misalnya, aku ini handphone aku, tapi ternyata ada handphone kamu di sini. Nah, aku bisa megang handphone aku, tapi aku nggak bisa megang handphone kamu gitu, bisa. Atau misalnya disuruh, kadang-kadang perencanaan geraknya tuh jelek. Itu. Atau bahkan kayak misalnya kadang-kadang ada anak dispraksia yang pelafalannya salah. Pelafalan kayak misalnya Dita jadi Tita kayak gitu ya. Gitu. Itu kelihatan di anak-anak gitu. Iya, tapi kan dia harus ngomong kan? Iya. Nah, itu sebenarnya. Ya intinya sih ya, jadi orang tua tuh harus banyak waktu nih untuk sama anak-anaknya, jangan cuma handphone yang banyak sama anak-anak, biar kita bisa aware tentang perilaku anak-anak kita yang termasuk disabilitas tersembunyi, sehingga kita harus langsung cepet nih buat konsultasi sama dokter. Pasti orang tua di sana, atau bukan teman-teman saja yang di sana yang kita kira punya keluarga, kerabat dekat atau lingkungan yang menurut teman-teman disabilitas tersembunyi, terus bingung nih harus seperti apa, silahkan konsultasi sama dokter-dokter rehabilitasi medik kita di RSUD Kota Bogor. Dr. Adila sendiri itu concern ke tumbuh kembang anak teman-teman. Jadi bisa langsung datang hari apa aja dok? Prakteknya dok? Selasa dan Jumat dari pagi sampai sore, sampai malam. Oh enggak dong, sampai sore. Pasiennya cukup banyak ya dok. Satu anak itu harus periksa atau asesmen lama banget ya dok ya, pasti nilai perilakunya dan lain-lain. Ya sudah cukup ya otak aku. Oh iya. Jadi insya Allah penilaiannya atau komprehensif lah. Jadi nanti dapat diagnosa dan terapi yang optimal untuk anak-anaknya. Oke, sekian. Jangan lupa mensubscribe channel RSUD Kota Bogor dan nantikan podcast-podcast tentang kesehatan selain dari yang sekarang. Kita pasti punya banyak tema-tema yang menarik buat teman-teman saksikan dan kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Terima kasih Dr. Adila untuk waktunya. Nanti kita ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi ya dok ya. Sahabat sehat, sekian dari kami. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.